Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube. Di saat ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan. Fungsi sistem pernapasan. Pernapasan secara figuratif pergerakan oksigen dari atmosfer menuju ke sel dan keluarnya karbon dioksida dari sel ke udara bebas. Fungsi sistem pernapasan adalah sebagai pendistribusi udara dan penukar gas sehingga oksigen dapat disuplai dan karbon dioksida dikeluarkan dari sel-sel. Kita akan membahas organ pembentuk sistem pernapasan beserta fungsinya. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan tempat atau pintu utama udara dihirup. Melalui hidung manusia menghirup oksigen untuk disalurkan ke dalam paru-paru. Sebagai pintu utama, hidung harus menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Untuk itu terdapat puluh hidung yang tugasnya menyaring debu halus agar tidak masuk ke dalam tubuh. Pada rongga hidung diperboleh selaput lendir dan silia atau biasa disebut rambut halus. Rongga hidung memiliki fungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Rongga hidung juga bisa menjaga kelembapan, suhu dan tekanan udara. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan dan menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Bulu dan lendir di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat udara asing. Yang berikut adalah faring. Faring atau tekak merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Faring atau tekak terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah mengalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trachea. Yang berikut adalah laring. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara yang terletak di depan bagian faring samping sampai ketinggian vertebral cervicalis dan masuk ke dalam trachea di bawahnya. Pangkal tenggorokan itu dapat ditutup oleh epiglottis. Fungsi faring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara tepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Laring juga mengandung pita suara. Yang berikut adalah trakea. Dinding trakea terdiri atas epitel, cincin tulang rawan yang berotot polos, dan jaringan pengikat. Pada tenggorokan ini terdapat bulu getah halus yang berfungsi sebagai penolakan benda asing selain gas. Fungsi trakea adalah sebagai jalur udara untuk dapat keluar dan juga masuknya udara dari dalam paru-paru. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan kedua bronkus yang terbentuk dari belahan dua trakea pada ketinggian kira-kira vertebral thoracalis kelima. Mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus berfungsi mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Bronkiolus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Yang berikut adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan. Sebelum paru-paru, bronkus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Dan yang terakhir adalah alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara.
Dindingnya tipis, lembab, dan berkelatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium pipi, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Membran alveolus adalah permukaan tempat terjadinya pertukaran gas darah yang kaya akan karbon dioksida, dipompa dari seluruh tubuh ke dalam pembuluh darah alveolaris, di mana melalui difusi ia melepaskan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Fungsi alveolus yaitu tempat bertemunya darah dengan udara, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.